Oke, halo selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kelas. Perkenalkan saya Triada Melawati atau biasa dipanggil Leli, dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, sayangnya di pertemuan pertama hari Rabu yang lalu kita belum sempat untuk ketemu secara langsung ya, secara sinkronus. Jadi sebagai penggantinya, kali ini saya akan menjelaskan terkait topik pertama di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan ini. Oleh karena itu, judulnya sebagaimana kalian lihat di layar adalah pengantar sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan atau SPK atau bahasa kerennya adalah Decision Support System atau DSS merupakan salah satu bidang ilmu yang akan kalian pelajari selama berkuliah di program studi Teknik Informatika D3PJJ. Nah, seperti apa sih isinya? Nanti kurang lebih akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Pertama, kalau kita ngomong soal sistem pendukung keputusan, maka mungkin pertanyaan yang muncul adalah memangnya sekompleks apa sih keputusan itu sehingga sampai dibuatkan sebuah sistem untuk mendukung pengambilan keputusannya, ya. Nah, kalau kita ngomong terkait hal tersebut, maka kita harus trace back nih kembali. Memangnya ada berapa banyak sih keputusan yang kita buat di tiap harinya ini? Coba kita ingat-ingat lagi. Dari tadi pagi, bangun tidur, saya sudah memutuskan apa saja ya. Oh, ini saya sudah memutuskan mau makan apa Bu pagi ini. Atau oh yang kerja saya mau pakai baju yang mana nih Bu pagi ini. Atau oh saya alarmnya mau ngeset berapa banyak ya pagi ini. Bahkan sesimpel alarm saya bunyi nih, mau saya snooze atau saya matikan dan saya bangun. Itu kan juga sebuah keputusan. Jadi kalau kita hitung-hitung teman-teman semuanya, ternyata ada banyak sekali keputusan yang kita buat di tiap hari. Berdasarkan sebuah sumber yang saya cantumkan juga di bagian bawah slide, kalian bisa akses nanti di slide-nya. Ternyata rata-rata manusia dewasa itu membuat kurang lebih 35.000 keputusan tiap harinya. Wah, ternyata sebanyak itu ya. Tentu saja itu bukan suatu hal yang kecil ya. Dan kalau kita ingat-ingat, oh iya ya bener ya, ada banyak nih keputusan yang saya ambil. Kayak tadi saya mention, mau makan apa, pakai baju apa, ini alarm nyala mau dimatiin atau saya snooze aja. Terus saya kalau mau keluar saya lewat jalan yang mana, ini lampu merah dari kuning menuju merah mending saya gas atau saya berhenti aja, itu kan juga sebuah keputusan. Nah, kalau kita breakdown lagi dari sisi rentang waktu keputusan itu dibuat, ada beberapa keputusan yang sifatnya cukup simpel nih, hampir tiap hari kita buat. Contoh ya, lagi-lagi kayak tadi ya, oh mau makan apa ya hari ini? Mau pakai baju apa ya hari ini ke kantor mau lewat mana ya, itu kan sesuatu yang bisa dibilang reguler ya, selalu kita buat hampir tiap hari. Contoh-contoh yang lain ya misal, ini alarmnya mau saya set jam berapa sih, gitu ya, itu juga keputusan yang dibuat tiap hari. Nah, kalau kita coba perluas rentang waktunya, bukan hanya dibuat per hari, tapi kita buat coba deh, keputusan-keputusan yang kita buat tiap minggu atau tiap bulan. Nah, apa aja ya contohnya, Bu, ya? Misal, kalau misal teman-teman ini adalah, orang-orang yang tinggal, tidak bersama keluarga inti gitu ya, yang merantau gitu, maka bisa jadi teman-teman tiap minggu atau bulan dihadapkan pada permasalahan ini. "Oh, ini nih, apa, stok bahan makanan saya udah habis nih. Saya mau belanja apa ya? Minggu ini saya mau, bikin menu apa aja ya?" Atau belanja pun juga kan beda lokasi, beda harga ya, beda lokasi, beda barang yang ditawarkan. Kira-kira saya mau belanja di mana ya? Apa hari ini kalau misalkan di Surabaya gitu ya, dekat kampus ada beberapa supermarket yang lumayan sering jadi jujukan adik-adik mahasiswa gitu ya untuk belanja. Mau di si merah itu kah, si biru kah, atau di si hijau kah? Oh kalau di si hijau nih ini nih yang lebih murah, kalau di yang si merah barang ini nih yang lebih murah. Kira-kira saya mending beli di mana ya? Apa saya beli di ketiga tempat tersebut? Nah itu kan sebuah keputusan. Bahkan kalau kita tarik lagi rentang waktunya, bukan lagi per minggu atau per bulan, let's say ada beberapa keputusan itu yang dibuatnya bukan lagi tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun, tapi bisa jadi adalah seumur hidup cuman sekali nih keputusan yang mau dibuat. Contohnya apa?
Coba teman-teman renungkan, apa ya keputusan yang paling tidak tuh saya buat sekali dalam seumur hidup? 3, 2, 1. Oke. Contohnya seperti teman-teman yang ada di sini sekarang, keputusan kira-kira saya itu mau ambil kuliah jurusan apa ya? Itu bagi beberapa orang sifatnya adalah dibuatnya hanya ya paling nggak sekali lah dalam hidup. Karena nggak semua orang punya privilege atau kelebihan bahwa, "Oh saya nggak suka nih di informatika, tahun depan saya mau ganti ah di jurusan yang lain." Kan nggak semua orang punya kemewahan seperti itu ya. Karena kalau kita ganti jurusan itu juga akan berkorelasi juga dengan beban atau biaya yang perlu kita keluarkan kalau kita pindah jurusan juga gitu ya. Jadi bagi beberapa orang, itu keputusan mau milih masuk prodi yang mana itu adalah keputusan yang paling dibuat satu kali lah dalam hidup. Atau kalau mau lebih ekstrem lagi kayak yang, "Wah saya tuh mau nikah sama dia atau enggak ya?" Nah itu kan harapannya pasti orang pengennya adalah ya udah satu untuk selamanya kan ya, kan ada yang bilang sehidup sesurga gitu ya, kan tidak ada orang yang secara sadar merencanakan, "Oh aku mau nikah dengan orang ini sampai tanggal sekian, nah terus ganti lagi sampai tanggal sekian," kan nggak kayak gitu ya normalnya ya, kayak gitu. Nah kalau kita balik lagi ke keputusan, ada juga kayak keputusan, "Oh saya mau berkarir di bidang apa nih?" Itu juga sesuatu yang tidak tiap tahun juga kamu putuskan kan. Mau kuliah lagi atau langsung kerja aja, atau kuliah sambil kerja, gitu. Nah kalau kita lihat teman-teman, di antara 3 jenis keputusan tadi, dengan rentang waktu yang beda-beda, keputusan yang dibuat tiap hari, keputusan yang dibuat di tiap minggu atau bulan, bahkan keputusan yang dibuat paling tidak sekali seumur hidup, itu durasi waktu yang dibutuhkan untuk memikirkan keputusan tersebut itu berbeda-beda, bener nggak? Contoh, kalau saya mau mutusin mau makan apa ya hari ini, itu biasanya nggak terlalu lama banget mutusinnya. Ya paling mentok-mentok sehari lah mikir. Aduh sehari kelamaan Bu, bahkan kadang istirahat makan siang jam 12 ya udah, saya begitu keluar di depan warungnya baru mikir mau makan apa, ya. Artinya keputusan yang sifatnya itu rutin kita buat akan semakin mudah untuk kita putuskan, semakin cepat kita memutuskan. Tapi keputusan yang jarang kita buat, yang sifatnya strategis gitu ya, itu butuh waktu yang cukup lama. Misal teman-teman berkontemplasi, "Oh saya mau kuliah aja nih atau kuliah sambil kerja nih atau kerja aja nih," itu kan mutusinnya lama ya biasanya mikirnya. Cepetan mana dengan mutusin mau makan apa. Normalnya sih akan lebih cepat mutusin mau makan apa hari ini, dibandingkan mutusin mau lanjut kuliah atau enggak gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa ya kok keputusan yang ada di layar ini itu cenderung lebih lama kita memikirkannya, cenderung lebih banyak yang dipertimbangkan sebelum memutuskan. Ya, alasannya adalah karena konsekuensi atau dampak. Betul. Karena Bu, kalau keputusan yang sifatnya rutin, kalau hasilnya atau itu nggak terlalu oke, ya sudah saya bisa move on. Contoh nih, hari ini saya mutusin mau makan di warung X misal. Ternyata kok nggak cocok ya. Ya udah, besoknya saya nggak makan di situ lagi, cepet move on kan ya. Tapi kalau keputusan-keputusan yang sifatnya adalah cukup strategis, contoh saya mau nikah nggak ya sama orang ini gitu ya. Kan nggak mungkin nih, oh saya nikah nih sama orang ini gitu ya, terus besoknya langsung, "Ah nggak cocok, ganti." Kan nggak kayak gitu. Karena konsekuensinya besar, apalagi di Indonesia. Ya menikahnya bukan cuman dengan yang bersangkutan, tapi dengan keluarganya. Waduh modal udah untuk resepsinya udah gede misal kayak gitu. Atau bahkan, "Duh saya nggak pengen ngelakuin sesuatu yang dibenci sama Tuhan." Misal kayak gitu, ya. Jadi untuk keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, yang jarang untuk diambil, itu umumnya akan butuh waktu lebih lama. Dan hal-hal yang dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan itu cenderung lebih banyak dibandingkan keputusan-keputusan yang sifatnya rutin yang dibuat tiap hari tadi. Karena dampaknya pun lebih signifikan. Ya, jadi kalau mess up istilahnya kalau hasilnya nggak bagus itu wah bisa buyar gitu ya orang tersebut.
Nah, ini tadi yang saya omongkan, semakin besar dampak dari suatu keputusan, semakin banyak juga hal yang akan dipertimbangkan. Karena semakin banyak hal yang dipertimbangkan, maka waktu untuk mengambil suatu keputusan itu akan cenderung makin lama, gitu ya. Kayak tadi saya bilang, "Oh, milih mau makan apa tuh kontemplasinya cepet aja, nggak sampai sehari udah beres." Tapi milih mau ambil job offer ini atau enggak, mau tetap kuliah di jurusan ini atau enggak, itu kan bisa jadi akan jauh lebih lama dan umumnya lebih lama waktunya untuk memutuskan. Nah, lalu gimana sih Bu posisinya sistem pendukung keputusan ini gitu ya? Kalau di paradigma lama atau kepercayaan orang yang lama tuh, mereka berpikir bahwa pengambilan keputusan tuh seni, it's kind of art gitu ya. Jadi itu tuh sifatnya kamu harus ada pengalaman dulu nih, harus sudah bertahun-tahun gitu ya, baru nanti ngerti, "Oh ternyata yang paling bagus tuh kayak gini loh." Pakai skemanya namanya kalau kita lebih familiar adalah trial and error. Coba, lalu error-nya kayak gimana, ya jangan dilakuin lagi kalau kemarin error-nya kayak gitu, gitu. Tapi kalau kayak gini, apakah bisa berhasil Bu dapat keputusan yang paling baik? Mungkin bisa, tapi namanya trial error itu kan berarti ada cost-nya ya, ada biaya yang muncul tiap kali ada kesalahan yang kita buat karena trial atau uji coba itu. Masalahnya, kan nggak semua orang cukup punya resource atau sumber daya kalau misal ada error yang muncul. Contoh ya, kita ngomong milih jurusan aja simpel-simpelnya. Kalau kita pakai pendekatan trial and error, oh semester tahun ini saya daftar di jurusan X, ya, nggak cocok. Tahun depan saya ganti lagi ke jurusan Y. Itu kan berarti error ya, kan nggak cocok. Nah, ketika ada error atau nggak cocok itu tadi ada cost, ada biayanya. Biayanya apa? Kalau kamu beda jurusan, bayar UKT lagi, nyari kos-kosan lagi. Nah, nggak semua orang maupun organisasi punya cukup sumber daya nih, bahwa, "Oh ya udahlah nggak apa-apa, boncos sedikit, ganti prodi, bayar nggak apa-apa wes." Meskipun harus bayar UKT lagi gitu ya, yang penting aku suka. Nggak semua orang tuh cukup punya keleluasaan dengan hal tersebut ya. Oleh karena itu paradigma lama ini sudah ditinggalkan. Nah, kalau paradigma lama ini tuh ditinggalkan, terus gimana Bu supaya kita tetap bisa dapat keputusan yang baik dengan durasi atau jangka waktu pengambilan keputusan yang lebih singkat gitu. Kan saya pengen hasilnya bagus. Nah, makanya kita buatkanlah yang namanya sebuah sistem pendukung keputusan atau istilahnya decision support system. Kalau kita lihat di bukunya Drutzel dan Flynn tahun 2002, apa sih key atau kunciannya si DSS ini? Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah interaktif. Interaktif berarti ada interaksi ya. Interaksi apa? Dari user yang butuh untuk mengambil keputusan sama sistem yang kita buat. That aid user. Aid itu maksudnya membantu. Jadi kita bikin nih sebuah sistem yang interaktif, usernya yang butuh dibantu mengambil keputusan nih bisa berinteraksi sama sistem itu. Kenapa butuh berinteraksi? Supaya sistemnya bisa membantu user. Bantuannya dalam bentuk apa? Dikasih rekomendasi, "Ini loh, kamu lebih cocok ambil keputusan kayak gini, supaya hasilnya bisa bagus." Kayak gitu. Nah, yang perlu kalian pahami yang di kotak hijau ini, jadi meskipun sistem pendukung keputusan itu membantu user, bukan berarti dia bisa menggantikan user. Menggantikan dalam arti, menggantikan peran user untuk mengambil keputusan itu nggak bisa, ya. Bisanya adalah dia memberikan rekomendasi. Rekomendasinya supaya apa? Supaya si pengambil keputusan ini lebih mudah dalam mengambil keputusan, kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomong ruang lingkup. Bu, kan sekarang kita hidup di era big data gitu ya, Bu, ya. Artinya kan sudah ada sistem ya, Bu, yang ngasih rekomendasi. Apakah nanti di mata kuliah ini kita akan belajar penggunaan big data untuk memberikan rekomendasi dalam mengambil keputusan? Gitu. Jawabannya tidak, sayangnya teman-teman. Ya betul bahwa ada banyak hal yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Salah satunya kalau sekarang ya kita pakai teknologi big data itu tadi.
data-data orang-orang, contoh nih misal saya sebut merek ya, misal belanja di platform marketplace yang warna orange gitu ya, lalu kita ambil nih datanya, kita lihat hubungan, oh orang ini kalau beli alfa pasti selalu beli beta, itu kan pola ya, gitu. Maka nanti rekomendasinya adalah, oleh si sistem rekomendasi itu disarankan bahwa alfa dan beta ini dijual bundling nih. Nah, kalau di konsep, data mining itu namanya association rule. Apakah di SPK ini kita akan belajar itu? Jawabannya tidak, teman-teman. Apakah berarti yang konsep tadi yang saya bilang association rule itu bukan sebuah tools untuk membantu mengambil keputusan? Jawabannya iya. Iya, betul. Kita memang bisa pakai AI, bisa pakai data mining untuk membantu, user mengambil keputusan. Cuman, karena di informatika sendiri itu ada banyak mata kuliah terkait komputasi cerdas ya, maka untuk mata kuliah SPK ini kita batasi hanya sistem pendukung keputusan yang basisnya adalah pendekatan matematis, gitu ya. Implementasi dari riset operasi atau operation research, gitu. Nanti kalau teman-teman penasaran, "Gimana ya Bu caranya ada data, terus saya mau olah nih pakai AI atau kecerdasan buatan, sehingga dia bisa ngasih, rekomendasi," gitu ya. Nah, itu kita belajarnya nggak di sini, kita belajarnya nanti akan di mata kuliah machine learning atau pembelajaran, kayak gitu. Kalau di SPK kita hanya fokus di implementasi operation research atau riset operasi dengan menggunakan pendekatan matematik, gitu ya. Nah, Bu, apa yang dimaksud dengan riset operasi atau operation research, gitu ya? Apakah penelitiannya itu di operasi? Bukan. Maksudnya riset operasi itu adalah sebuah metodologi alias cara supaya sumber daya yang tersedia ini itu bisa dikelola atau digunakan secara efisien. Efisien itu artinya adalah, mmm sumber daya sesedikit-sedikitnya bisa mencapai tujuan yang optimal, itu efisien, ya. Jadi gimana sih caranya riset operasi itu metodologi untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien, sehingga bisa mencapai tujuan bisnis yang efektif. Maksudnya sumber daya itu apa sih, Bu? Dari tadi Bu Lili sebut sumber daya. Banyak gitu ya, sumber daya dari misal nih di pabrik sumber dayanya apa ya, bahan mentahnya. Sumber dayanya apalagi waktu gitu ya, kalau produksi di pabrik kan ada batasan tuh, oh ini hanya bisa jam kerjanya sampai jam sekian, maka kan harus dioptimalkan, itu sumber daya tuh, resource, batasannya waktu. Ada juga adalah, sumber daya apalagi, budget gitu ya, oh pengen nih bikin gede-gedean, produksi sebanyak-banyaknya produk, tapi budgetnya nggak nutup buat beli bahan mentah, nah kan nggak bisa. Nah, yang dimaksud riset operasi adalah gimana nih kita mengalokasikan semua sumber daya yang kita punya, entah itu waktu, tenaga manusia, mesin, terus habis itu juga budget dan lain-lain, supaya hasil akhirnya itu tetap sebanyak-banyaknya, supaya efektif gitu ya, dengan sumber daya yang sesingkat atau sekecil mungkin. Itu riset operasi. Nah, contohnya gimana, Bu? Contohnya ada beberapa studi kasus yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan mendatang gitu ya. Yang pertama ada namanya transportation problem, permasalahan transportasi. Apa itu? Sebenarnya ini adalah permasalahan distribusi. Kalau kita lihat di gambar, ada 3 bangunan yang saya beri judul gudang ya, yang warna biru. Dan ada 2 bangunan yang saya warnai merah namanya pabrik. Maksudnya gimana? Jadi biasanya kalau suatu produk itu kan dihasilkan oleh pabrik, kadang pabriknya tuh nggak cuma di satu tempat aja kan, les plan-nya kan bisa lebih dari satu, ya. Nah, pabrik namanya pabrik dia produksi barang. Apakah terus gimana, masa produksi doang? Nggak juga, barang yang sudah diproduksi harus didistribusikan, dikirim. Dikirim bisa disimpan di gudang atau warehouse, atau dikirim ke pelanggan. Nah, permasalahannya, sama dengan pabrik yang lokasinya bisa beda-beda, gudang pun lokasinya bisa beda-beda. Nah, kalau gitu pertanyaan yang muncul kan, terus produk pabrik A aku taruh di gudang yang mana nih? Dengan berapa banyak nih? Apa aku bagi rata aja? Atau aku bagi-bagi tapi nggak rata? Loh, terus pertimbangannya kayak gimana? Nah, itu transportation problem, ya. Gimana cara mendistribusikan dari source atau asal, dalam hal ini pabrik,
ke tujuan atau destination, dalam hal ini gudang, dengan biaya seminimal mungkin. Itu transportation problem. Next, traveling salesman problem. Ini sangat 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 terkenal atau biasa disingkat TSP. Apa sih problemnya salesman tuh? Namanya orang sales ya, umumnya kan dia akan berkeliling tuh ke banyak tempat. Kalau kalian lihat di ilustrasinya, dia keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, pertanyaannya kalau orang sales kalau udah dikunjungin di hari itu, apa dia akan berkunjung lagi? Umumnya kan enggak ya, gitu. Maka di traveling salesman problem ini tuh objektifnya atau tujuannya adalah gimana sih caranya mengunjungi seluruh titik-titik atau kita sebutnya node, ya rumah-rumah ini, tujuan supaya kita bisa singgahin semuanya, tapi dengan biaya sekecil mungkin. Biayanya apa? Bisa berupa jarak, bisa berupa waktu, kayak gitu ya. Dan namanya orang sales ya, ya kalau sudah dilewatin nggak dilewatin lagi. Itu adalah traveling salesman problem. Contoh lain, ada namanya production planning atau merencanakan produksi. Ya, misal kayak tadi saya bilang mau produksi nih, apa yang harus dipertimbangkan? Oh, bahan baku ada nggak? Cukupnya bikin berapa? Terus waktu nih, produksinya bisa berapa lama ya? Kalau mau memproduksi barangnya tuh butuh waktu berapa lama ya? Kayak gitu. Ada juga job allocation atau alokasi pekerjaan. Contoh saya punya tugas banyak nih, ada 10, orangnya juga ada 10. Saya menentukan orang yang mana ngerjakan tugas yang mana, itu namanya job allocation, ya. Cuman kalau job allocation ini tuh, sayangnya dia nggak bisa paralel ya. Jadi kalau ngerjakan tugas satu nggak bisa bersamaan dengan ngerjakan tugas lain. Nah, ada pengembangan job allocation yang lebih kompleks namanya project management. Nah, kalau ini itu dia lebih kompleks lagi kalau kalian lihat gambar panahnya atau si grafnya ini. Jadi ada yang namanya pekerjaan berurutan. Contoh, pekerjaan C nggak akan bisa dikerjakan kalau pekerjaan A tidak selesai. Pekerjaan F tidak bisa dikerjakan kalau pekerjaan A dan C tidak selesai. Jadi ini adalah contoh-contoh project management. Oke. Jadi itu kurang lebih gambarannya terkait SPK. Kalau boleh saya ulang, apa sih itu SPK? SPK itu mata kuliah yang akan menjadi tempat atau ruang untuk diskusi terkait apa saja sih pendekatan yang bisa kita gunakan untuk membantu orang yang lagi pengen mengambil keputusan, ya. Ada banyak sebenarnya pendekatannya, even menggunakan kecerdasan buatan juga bisa. Tapi di ruang lingkup mata kuliah ini kita akan batasi hanya yang pendekatannya matematis, ya. Jadi yang implementasi riset operasi. Apa itu riset operasi? Riset operasi adalah kondisi atau metodologi yang kita gunakan untuk mengalokasikan, menggunakan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin, tapi tujuan bisnisnya tetap tercapai dengan efektif. Jadi dengan sumber daya yang terbatas, hasilnya bisa optimal. Itu adalah metodologi, riset operasi. Sumber daya apa aja tadi dibahas ya, contoh kayak waktu, budget, terus juga tenaga, dan lain. Nah, nanti ke depan apa yang akan kita pelajari, kita akan belajar di mata kuliah SPK ini terkait TSP, Transportation Problem, di mana ada barang yang harus didistribusikan dari source atau asal ke destination atau tujuan. Jadi kita mikirnya adalah berapa yang akan didistribusikan dari source mana ke destination mana dengan pertimbangan cost atau biaya terkecil. Yang TSP ini agak mirip mungkin ya, sekilas kelihatannya, tapi TSP ini itu maksudnya adalah ada sebuah sales nih, kalau dia mau mengunjungi seluruh rumah atau seluruh node ini, itu gimana caranya, rute yang mana yang harus dia ambil. Terlebih satu rute cuma bisa dijalani satu kali. Ini adalah contoh traveling salesman problem. Pendekatannya gimana Bu? Banyak, bisa reach and bound, bisa juga secara greedy pendekatannya gitu ya. Nanti ada plus minusnya Mas. KNN juga bisa.
Terus contohnya juga nanti kita akan banyak belajar di production planning atau perencanaan produksi. Contoh saya mau produksi 2 jenis barang nih, tapi masing-masing butuh bahan yang dengan komposisi yang sedikit berbeda. Itu enaknya yang mana ya, yang saya banyakin ya produksinya biar untuk maksimal. Nah itu kita akan bahas di production planning. Part-nya linear programming problem atau LP problem. Job allocation ini ya, menetapkan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu ya. Oh ada 10 kerjaan, ada 10 orang juga nih. Yang mana yang tak kasih kerjaan satu, yang mana tak kasih kerjaan dua, itu adalah job allocation. Ada juga project management, ini lebih besar daripada job allocation, jadi sudah ada sifatnya sekuensial atau urutan. Satu job tidak bisa dikerjakan kalau kerjaan lain belum selesai. Nah, kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sharingkan untuk topik pertama di minggu ini, gitu ya, karena kita masih ngomong soal pengantar. Oke, nah sekarang saya ingin memberikan tugas untuk memastikan teman-teman ini sudah cukup paham dengan apa yang saya jelaskan. Ada 2 tugas, sebenarnya yang satu itu adalah review, dan satu lagi adalah persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas satu ada 3 poin. Yang pertama adalah silakan untuk masing-masing orang memberikan satu contoh keputusan yang dibuat dalam 3 jangka waktu yang berbeda. Tadi kan saya cerita ya, keputusan yang dibuat tiap hari, dibuat tiap bulan atau minggu, sama keputusan yang dibuat sekali seumur hidup. Nah, itu silakan tuliskan masing-masing kasih satu contoh. Satu ya ini typo nih, harusnya satu contoh. Terus untuk yang kedua, coba lihat dari keputusan yang sudah kalian tulis tadi. Umumnya, keputusan yang dibuat minimal satu kali dalam hidup itu, dia butuh waktu dan pertimbangan yang lebih banyak. Kasih alasan, kenapa sih kok harus nunggu atau mempertimbangkan sebanyak itu gitu ya, kasih alasan. Terakhir untuk tugas 3, silakan tuliskan, SPK ini, ruang lingkupnya tuh kayak gimana sih? Kita akan belajar apa saja di situ, nah itu silakan. Ini untuk tugas. Lalu bagaimana dengan tugas 2? Untuk tugas 2 ini saya tuliskan 2A karena sifatnya adalah persiapan. Persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan selanjutnya kita akan bahas LP problem atau linear programming problem, maka di tugas 2 ini teman-teman akan saya minta untuk membuat resume singkat. Sesingkat apa Bu ya, let's say 1 halaman ya, terkait linear program. Kenapa? Harapannya nanti ketika sudah masuk kelas, teman-teman sudah ada bayangan. Jadi itu kurang lebih untuk presentasi hari ini, untuk kedua tugas ini silahkan dikumpulkan lewat etol sebelum masa perkuliahan selanjutnya, alias di Rabu pagi jam 8. Oke, demikian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.